ke-21, Pengujian Dewa Perang. Sri sangat termotivasi begitu mendengar ucapan Dirga. Dia berharap bisa segera terjun ke dunia bisnis untuk menghasilkan uang dan berusaha mendapatkan uang yang cukup untuk membebaskan kakaknya. Dan ini juga yang Harry harapkan bisa dilakukan Dirga. Apabila suatu saat nanti berhasil membangun kerajaan bisnis dan menjadi orang terkaya baru di dunia, maka jangan lupakan Harry yang mendekam di penjara. Jika ada kesempatan harus membebaskannya. Dirga naik ke lantai 3 sendirian dan mencari kamar untuk dia tinggal. Perabotan di sini juga diambil, bahkan tempat tidur pun tidak tersisa. Namun, bagi Dirga yang sudah lama terbiasa dengan kehidupan keras di penjara, lingkungan ini sama sekali bukan apa-apa. Sebaliknya, kebebasan adalah yang paling berharga. Ini adalah ruangan sederhana. Dirga duduk di lantai dan mulai melakukan kultivasi hariannya. Seluruh tubuh bermandikan cahaya keemasan. Dirga mewarisi setengah buku surgawi dan setengah kultivasi dari guru besarnya. Namun, fondasi Dirga masih biasa saja dan dia masih belum bisa menyerap kekuatan kultivasi yang menakutkan milik guru besarnya. Oleh karena itu, guru besar menyegel setengah kultivasinya ke dalam buku surgawi. Dirga melepaskan dan menyerap beberapa setiap hari, akumulasinya menjadi lebih banyak dan manfaatnya menjadi tidak terbatas. Dan buku surgawi itu disimpan di dalam kesadarannya. Pada saat Dirga sedang melakukan kultivasi, tiba-tiba terdengar suara embusan angin dan rumput dari luar. Ada yang datang lagi? Dirga tampak terkejut. Dia dapat merasakan bahwa orang yang datang kali ini sangat luar biasa. Orang ini tidak hanya berjalan di atas gunung, dia bahkan menarik rerumputan di sekitarnya dan angin bergemuruh. Mungkin kau utusan keluarga Tarukan lagi? Kemampuan orang misterius yang datang kali ini jauh lebih tinggi dibandingkan Master Danu. Ternyata Villa Moira atas awan mempunyai pemilik baru. Terdengar suara keras dari luar villa. Meskipun suaranya jauh, tetap saja itu menggema di telinganya. Pertempuran barusan sangat mengejutkan, benar-benar luar biasa. Namaku Tanu, kebetulan aku juga tinggal di dekat sini. Apa bisa keluar untuk bertemu sebentar? Tanu? Dirga merasa nama ini terdengar tidak asing, tetapi dia tidak mengingatnya. Jika Mila ada di sini pasti akan segera mengetahui bahwa orang yang datang bukanlah orang biasa, melainkan ayah angkatnya, Tanu Srigar, Dewa Perang dari Mandala. Tuan Tanu! Saat ini, terdengar juga suara Sri dari luar. Sepertinya mereka benar-benar tetangga, karena Sri berinisiatif untuk menyambutnya. Kenapa Anda datang selarut ini? Tanu tersenyum dan berkata, aku merasakan beberapa gerakan di sini, jadi aku datang untuk melihatnya. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Sri menggelengkan kepalanya. Siapa yang tinggal di dalam? Tanu bertanya penasaran. Seseorang yang diutus kakakku untuk menjagaku. Ucap Sri dengan jujur. Oh. Tanu menganggukkan kepalanya dan tertawa. Sepertinya ada orang yang mengambil tugasku. Haha. Tanu berutang budi pada Harry, makanya dia berinisiatif pindah ke sekitar sini untuk menjaga Villa Moira atas awan begitu Harry masuk penjara. Dengan reputasi besar Dewa Perang dari Mandala, Villa Moira atas awan dan Sri melewati hari dengan tenang selama beberapa tahun ini. Hanya saja, sesekali ada penagih utang kasar seperti Tuan Handi, tetapi Sri tidak memedulikannya. Jika dia berteriak, Tanu akan segera datang untuk melindunginya. Terima kasih telah merawatku selama ini. Sri mengucapkan terima kasih dengan tulus. Beberapa tahun ini, jika tidak ada perlindungan Dewa Perang dari Mandala ini, dia tidak akan bisa menjaga dirinya. Karena kakakmu sudah mengutus seseorang, maka aku juga bisa pergi kapanpun. Tanu berkata dengan tenang, kemudian dia mengubah topik percakapan. Tapi sebelum aku pergi, aku harus menguji apa orang itu layak untuk mengambil tugasku atau tidak. Seusai bicara, Tanu menepuk telapak tangannya ke arah ruangan di atap tempat Dirga tinggal. Saat ini, tiba-tiba ada angin kencang dan burung berterbangan di langit. Tuan Tanu, jangan terlalu kasar. Sri terkejut begitu melihat Tanu yang tiba-tiba menggerakkan tangannya. Meskipun dia tahu bahwa Dirga sangat kuat, kali ini, yang harus dia hadapi adalah Dewa Perang dari Batara yang terkenal, langit-langit kekuatan manusia. Dia bukanlah sosok yang bisa dibandingkan dengan Master Danu yang sebelumnya. Krak! Terdengar ledakan keras. Atap ruangan segera dibelah dengan kekuatan telapak tangan. Saat ini, Dirga yang melihatnya pun tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru membentuk segel di tangannya dan menyerang balik dengan guntur di tangannya. Duar! Terdengar ledakan keras lagi. Dua kekuatan mengerikan meletus di ruangan itu. Atap benar-benar tertiup angin. Dirga hanya merasa tubuhnya tenggelam, karena kekuatan telapak tangan barusan hampir menghancurkan lantai di bawah kakinya. Pada saat yang sama, petir di telapak tangan Dirga juga menghilang bersama dengan telapak tangan itu. Meskipun Tanu yang berada di luar villa menghentikan serangannya,
Tetap saja tangannya sedikit mati rasa dibuat mundur oleh serangan ini. Benar-benar kekuatan tangan petir. Sangat menakutkan. Tanu tampak kagum akan serangan barusan. Sri, orang diutus kakakmu benar-benar hebat. Kalau begini, aku bisa pergi dengan tenang. Hahaha, sampai jumpa. Tanu datang dan pergi dengan tiba-tiba. Bab 22, Langit dan Bumi. Memang petarung tingkat dewa perang. Kekuatan telapak tangannya sangat kuat dan mendominasi. Dirga merasa tubuhnya seperti terkena serangan kekuatan yang hebat, sehingga napasnya tampak tidak stabil untuk sementara. Jika bukan karena guru keempat, yang juga pernah menjadi seorang dewa perang, sehingga dia bisa mempelajari serangan telapak tangan yang begitu sengit dan mendominasi, Dirga tidak akan bisa menangani serangan ini. Meski begitu, Dirga juga memiliki kekuatan tangan petir di tangannya, sehingga dia bisa melawan. Ternyata masih banyak orang hebat yang tersembunyi di Provinsi Sambina, Kota Batara. Aku masih perlu bekerja keras. Saat ini, terdengar suara ketukan pintu. Setelah mengantar Tanu pergi, Sri merasa tidak tenang, makanya dia menghampiri Dirga untuk menanyakan keadaannya. Dirga, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Tidak apa-apa. Baguslah. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu, kamu istirahatlah lebih awal. Setelah menghampiri Dirga dan menanyakan keadaannya, Sri baru turun dengan tenang. Dirga mendesis pelan, karena auranya masih belum stabil, jadi dia tidak bisa melanjutkan kultivasinya. Dirga pun hanya bisa berbaring di lantai, kebetulan atap ruangannya sudah diangkat jadi dia bisa melihat sekumpulan bintang dan bulan yang bersinar. Dirga pun tertidur dengan cahaya bulan yang menyinari, dengan langit sebagai selimut, lantai sebagai tempat tidur dan mengenakan pakaiannya. Malam hari yang sunyi. Keesokan paginya, Dirga terbangun karena mendengar keributan di lantai bawah yang sedang memindahkan barang. Dia bangun dan menatap keluar jendela. Ternyata keluarga Tarukan langsung mengembalikan barang-barang mereka pernah ambil dari villa ini pagi-pagi. Pada saat yang sama, dia juga mengutus personel pemeliharaan untuk memperbaiki fasilitas air dan listrik di villa. Kalian semua harus bekerja dengan baik dan harus bekerja lebih teliti daripada bekerja untuk keluarga Tarukan. Dengar tidak? Handi mengawasi secara langsung. Dia sedang memeriksa dan mengawasi semuanya, tetapi ketika dia datang ke lantai 3, Handi tercengang. Sial! Kenapa atap kamar ini tidak ada? Siapa yang berani melakukan perbuatan sekejam ini? Berantakan sekali. Kemudian begitu melihat Dirga di dalam kamar, Handi langsung buru-buru menjelaskannya. Master Abadi Agung, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Tarukan. Bukan aku yang melakukannya. Barang-barang yang aku ambil sebelumnya, semuanya sudah dikembalikan hari ini. Aku tahu itu bukan kamu. Dirga berkata dengan serius. Aku yang melakukannya. Handi seketika langsung terdiam. Namun, dia masih agak ragu, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin ada ledakan tadi malam, kan? Agak merepotkan untuk memperbaiki ini. Handi memperkirakan bahwa tim konstruksi kecil harus dipanggil untuk memperbaikinya. Tidak perlu. Dirga menolak dengan wajah datar. Kamu tidak perlu memedulikan kamar ini, perbaiki saja tempat yang lain. Karena Dirga merasa, ruangan yang terbuka juga cukup bagus. Setelah itu, Dirga turun ke ruang makan untuk makan. Belum selesai makan, sudah ada 2 tamu yang dia kenal datang. Wah, Tuan Satria benar-benar tinggal di sini? Aku kira kamu bercanda kemarin. Abimanyu datang bersama Kanaya. Tuan Dirga. Kanaya merasa agak malu melihat Dirga lagi. Karena kemarin malam, kakeknya baru saja bermusuhan dengannya, tetapi hari ini dia malah datang untuk memohon mengenai persoalan kakeknya. Ya, duduklah. Begitu melihat Kanaya yang sedih, Dirga langsung tahu bahwa ini menyangkut persoalan kakeknya. Tuan Dirga, aku sudah mengaturkan pekerjaan Nona Santi. Begitu Kanaya duduk, dia langsung memberitahu persoalan ini pada Dirga. Dirga mengangguk. Langsung katakan intinya saja. Hei, Tuan Satria, kedatangan Kanaya kali ini ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Ucap Abimanyu. Kanaya menceritakan kejadian kakeknya yang tiba-tiba pingsan semalam dengan rinci. Tuan Dirga, kemarin ketika bertemu kakek, kamu bilang dia orang sekarat, sebenarnya apa maksudnya? Kanaya merasa bahwa Dirga tidak mungkin menyumpahi kakeknya, karena dia tidak mempunyai dendam apapun pada kakeknya, jadi pasti ada maksud tersembunyi dari perkataannya kemarin. Itu arti sesungguhnya. Ucap Dirga sambil makan. Hidupnya tak akan lama lagi, paling lama 3 hari. Begitu mendengar hal ini, Kanaya dan Abimanyu sangat terkejut. Terutama Kanaya, dia tidak bisa menerima kematian kakeknya. Kenapa? Tanya Kanaya. Kakekku awalnya baik-baik saja, tapi kenapa tiba-tiba dia sekarat? Aku sudah mengatakan alasannya kemarin.
Dirga menggelengkan kepalanya. Sayangnya mereka tidak mempercayai ucapannya. Ya, apa itu? Kanaya berusaha mengingat, dia tidak ingat bahwa Dirga ada mengatakan sesuatu yang penting kemarin. Tuan Satria, jangan buat penasaran. Abimanyu bertanya dengan mendesaknya. Apa alasannya? Dirga berkata dengan pasrah. Patung giok itu. Apa? Begitu ucapan itu dilontarkan, mereka berdua terkejut dan tiba-tiba teringat bahwa Dirga memang sudah pernah mengatakan jika patung giok itu bermasalah di mobil. Namun, sayangnya, saat Dirga mengatakan hal itu, mereka malah mengira jika Dirga sedang bercanda, jadi tidak menganggapnya serius. Kenapa bisa begitu? Kanaya berkeringat dingin. Ternyata patung giok itu yang mencelakai kakek. Hadiah ulang tahun yang dia beli dengan susah payah, ternyata menjadi tersangka yang membunuh kakeknya. Jika benar begitu, dia makin tidak bisa memaafkan dirinya. Tuan Sadam sudah tua dan kondisi tubuhnya tidak terlalu baik. Ditambah dengan energi jahat di dalam patung giok itu yang memasuki tubuhnya. Bukankah beliau tidak akan bisa menahannya sebentar lagi? Dirga menjelaskan dengan sederhana. Ingat tidak semalam wajah kakekmu berseri-seri merah? Itu bukan pertanda baik, malah sebaliknya itu adalah pertanda buruk. Makanya aku bilang kakekmu sudah mau mati. Kanaya makin takut dan cemas mendengarnya. Kemarin dia malah hampir melewatkan kesempatan menyelamatkan kakeknya. Aduh, Tuan Satria, kenapa kamu tidak menjelaskan persoalan sepenting ini? Ucap Abimanyu. Aku mengatakannya sejak pertama kali kita bertemu. Dirga mencibir. Tapi, apa ada di antara kalian yang percaya? Meskipun memiliki keterampilan medis yang hebat, tetap saja tidak bisa merawat pasien jika tidak mendapat izin dari mereka. Dirga sudah berbaik hati mengingatkan mereka 2 kali, tetapi tidak ada yang percaya. Tuan Dirga, karena kamu begitu memahaminya. Kanaya tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung menggenggam tangan Dirga. Apa kamu punya cara untuk menyelamatkan kakekku? Dia benar-benar sekarat sekarang. Berbicara tentang rasa sakit, Kanaya menangis lagi. Tentu saja ada jalan. Guru kelima Dirga adalah seorang tabib ternama. Maka dari itu, Dirga juga mempelajari keterampilan medis yang luar biasa untuk membangkitkan orang mati dari gurunya. Meskipun kondisi Tuan Sadam memprihatinkan, tetap saja bukanlah hal yang sulit untuk menariknya dari ambang kematian. Benarkah? Begitu mendengar hal ini, Kanaya segera menggenggam tangan Dirga makin erat. Kalau begitu tolong selamatkan kakekku. Selama bisa menyelamatkan kakekku, aku akan melakukan apapun untukmu. Tangan Kanaya sangat lembut dan halus, tetapi Dirga biasa saja dengan hal ini. Kemudian dia menarik tangannya perlahan dan berkata dengan wajah yang serius. Tentu saja aku bisa menyelamatkan orang. Tapi, guruku pernah bilang bahwa aturan kita untuk menyelamatkan orang adalah kalau kamu ingin menyelamatkan 1 orang, kamu harus membunuh 1 orang pada saat bersamaan.